adalah ada bagian-bagian tadi, namun sesungguhnya itu adalah bukan menjadi keharusan, namun itu bagian daripada yang dituntut Rasul. Namun kalau katakan sang imam adalah memiliki pandangan yang lain di dalam membagi harta ghanimah tersebut, maka itu pun dibenarkan berdasarkan hadits ini. Para jemaah sekalian, ini mungkin yang bisa disampaikan terkait dengan apa yang menjadi inti dan maksud serta kandungan hadits tersebut. Mudah-mudahan apa yang disebutkan dari hadits tadi bisa menjadi tambahan ilmu untuk kita dan bisa menjadi satu pelajaran untuk kita bagaimana sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kebaikannya adalah tidak diukur dengan harta dan benda, namun kebaikannya dan nilainya diukur dengan nilai-nilai iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila mungkin ada yang mau bertanya terkait dengan hadis tadi ataupun yang bertanya dengannya, tafadhal, dipersilakan. Tafadhal. Iya. Kalau kita lihat kepada ayat di dalam surah At-Taubah ayat ke-60, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sana ada 8 golongan yang kategorinya sebagai orang-orang yang berhak menerima zakat. Di antara disebutkan wal muallafatu qulubuhum, orang-orang yang bahasa kitanya dengan bahasa muallaf. Tentu adalah makna mu'allaf di sini tidak ada batasan secara dalil akan waktunya. Namun itu dikembalikan kepada urf, kepada adalah nilai yang terdapat di dalam sebuah masyarakat. Tentu di dalam Islam, ketika seseorang adalah dianugerahkan hidayah dan petunjuk sehingga dia masuk ke dalam Islam, maka seseorang tadi ketika sudah dia masuk ke dalam Islam, bukan sekadar dia menjadi seorang muslim lalu selesai, namun hendaknya dia adalah menggali dan mendalami apa yang menjadi ajaran dan nilai-nilai Islam tadi. Dia sudah harus belajar bagaimana sholat dengan baik, dia harus sudah belajar bagaimana saum dengan baik dan seterusnya. Sehingga kalimat mu'allaf qulubuhum itu adalah tidak berkelanjutan. Jangan kita mengistilahkan oh si fulan mu'allaf padahal sudah berislam 10 tahun yang lalu. Tidaklah masuk kategori kalimat mu'allaf itu kecuali untuk orang-orang yang memang benar masuk dalam kategori Islam tadi. Sebagaimana hadis tadi menggambarkan kepada kita tentang adalah Rasul membagi kepada al-mu'allaf qulubuhum tadi, itu mereka memang orang-orang yang baru masuk ke dalam Islam di Fathu Mekah. Jadi Rasul Fathu Mekah, kemudian orang-orang yang tadi sudah ikut dalam berislam di Fathu Mekah tersebut, mereka diajak oleh Rasul untuk bersama berjuang menuju Hunain. Jadi memang baru beberapa saat saja, beberapa hari dan beberapa pekan saja kemungkinannya. Jadi kalimat mu'allafah qulubuhum atau orang yang dikatakan mu'allaf tersebut sesungguhnya secara dalil tidak ada batasan waktunya. Namun adalah tentu kita memaklumi akan makna dikatakan seseorang sebagai mu'allaf kalau mungkin dalam batasan mungkin masih katakan seminggu, sebulan, mungkin paling maksimal mungkin kategori setahun. Saya katakan lagi bahwa tidak ada batasan khususnya, namun janganlah kita terlalu memperpanjang kalimat mu'allaf tadi sehingga si fulan mu'allaf, artinya bahwa dia berhak menerima zakat padahal dia sudah sekian tahun adalah menjadi seorang muslim. Ketika seorang muslim sudah menjadi Islam dengan sekian lama, tidaklah lagi dikatakan sebagai mu'allaf. Ya kan? Kalau kita lihat begitu, nanti jangan-jangan sahabat-sahabat Rasul SAW yang mungkin hanya bertemu Rasul dengan sekian waktu, Abu Hurairah
ya kan. Bertemu dengan Rasul berapa lama? Abu Hurairah itu masuk ke dalam Islam di tahun Fathu Khaybar, di tahun penaklukan Khaybar, itu tahun ke-7 daripada hijrahnya Nabi. Berarti ada Abu Hurairah itu bertemu dengan Rasul ada kurang lebih 3 tahun saja. Apakah Rasul setelah wafat kemudian Abu Hurairah kata, oh Abu Hurairah masih mu'alaf? Kan tidak. Jadi mu'alaf itu adalah untuk orang-orang yang memang benar baru masuk ke dalam Islam, dan mereka adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Untuk tadi kategorinya menguatkan adalah iman mereka, supaya mereka tidak lagi kembali kepada kekufuran. Itulah yang ana pahami terkait dengan makna mu'alaf. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Ya, kalau tidak ada cukup dulu. Nanti insyaallah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.